Baik, terima kasih rekan-rekan atas pemaparan materinya. Sesi selanjutnya yaitu pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan. Yang pertama oleh Saudara Ferry Al-Ahmad. Pertanyaannya yaitu mengenai bagaimana cara Kementerian Sosial dalam mengatasi hambatan-hambatan teknis yang berhubungan dengan data. Karena arahan Presiden pun jelas seperti penggunaan Big Data dalam master data kependudukan oleh antar stakeholder harus dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Permasalahan data sangat urgent dibahas pada evaluasi kebijakan PKH agar dapat tepat sasaran dan berguna bagi masyarakat yang membutuhkan. Baik kelompok kami, menurut kelompok kami, dalam hal perbaikan data penerima dana bantuan sosial, Kemensos akan segera membangun sistem kesejahteraan sosial terpadu nasional yang akan menjadi database dan data center yang terintegrasi secara daring di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna menjamin bansos tepat sasaran. Sebagai contoh, yaitu misalkan suatu daerah dengan topografi bencana tertentu dapat diketahui terlebih dahulu sehingga lebih siap dan dalam menyiapkan dukungan dan melihat kondisi-kondisi di lapangan. Dengan begitu, Kemensos dapat lebih cepat merespon kebutuhan masyarakat melalui data pelayanan kesehatan dan data masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan yang lebih pasti. Selanjutnya, Kemensos akan melakukan evaluasi terhadap data 15 juta keluarga penerima manfaat program tersebut. Kemensos juga akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar daerah-daerah yang tidak melakukan pembaruan data kemiskinan mendapat pengurangan dana dari pemerintah pusat. Melakukan pemutakhiran data ini dengan pemutakhiran melalui nomor induk kependudukan dan eligibilitas penerima bantuan sosial dan pemberdayaan sosial yang lebih baik agar data lebih akurat dan menghindari terjadinya data ganda. Kemudian pertanyaan kedua oleh Saudara Ilham, yaitu menurut teman-teman apakah program Keluarga Harapan ini sudah pas dijadikan sebagai salah satu cara untuk menurunkan tingkat kemiskinan di berbagai kabupaten atau kota di Indonesia. Mengingat semua kabupaten atau kota pasti memiliki program tersendiri yang linear dengan program pemerintahan pusat. Jika memang sudah pas, adakah hasil yang lebih bisa kelihatan atau signifikan? Misalkan data kemiskinan yang sudah menurun di beberapa kota atau kabupaten di Indonesia. Jadi menurut kelompok kami, program Keluarga Harapan itu sendiri merupakan salah satu program unggulan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Walaupun masih memiliki keterbatasan, menurut kelompok kami, PKH dinilai menjadi program yang strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Nilai strategis ini semakin terlihat ketika PKH menyelenggarakan proses transformasi bagi peserta, yakni kelompok graduasi adalah peserta yang telah mampu atau tidak lagi memenuhi syarat peserta PKH. Kelompok ini tidak lagi menerima bantuan namun didukung lebih lanjut dengan program lain. Sedangkan kelompok transisi adalah peserta PKH yang dinilai masih miskin dan memenuhi syarat kepesertaan PKH. Kelompok ini akan menerima bantuan tunai lagi selama 3 tahun. Pengembangan kemampuan keluarga, komplementaritas, berbagai ekonomi maupun program perlindungan sosial yang terintegrasi untuk membantu peningkatan kesejahteraan hingga mandiri. Mengingat juga indikator keberhasilan program Keluarga Harapan ini adalah graduasi kelompok penerima manfaat dari PKH untuk mandiri dan secara sukarela melepaskan diri untuk tidak lagi menerima bantuan sosial Keluarga Harapan yang selama ini didapatkannya melalui indikator itu harus menjadi target utama program PKH. Sebagai contoh, pelaksanaan PKH di Kabupaten Bandung terlaksana dengan baik. Sampai bulan November 2019 telah graduasi sebanyak 17.663 KPM dari populasi KPM sebanyak 119.923 keluarga atau sekitar 14,5%. Kemudian pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh Saudari Fatin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Saudari Siti Mudawama atas waktu dan tempat yang dipersilahkan. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Saudara Ragil Ramadan. Pertanyaannya yaitu bagaimana menurut kelompok penyaji perihal evaluasi dari PKH ini mengenai evaluasi yang menjadi poin prioritas perbaikan ke depannya, apakah perencanaan dari sisi penganggaran atau mekanisme dari pelaksanaan dari pemberian bantuan, bagaimana usulan rekomendasi alternatif menurut kelompok penyaji. Jawaban dari kelompok kami, jadi poin prioritas yang perlu dikedepankan yaitu mengenai mekanisme dari pelaksanaan dan pemberian bantuan, karena di dalamnya ini berhubungan dengan siapa saja sih yang berhak memperoleh bantuan tersebut. Seperti yang sudah dipaparkan dalam makalah, bahwa dalam pelaksanaannya
pelaksanaan program ini tuh masih terdapat kendala berupa data penerima bantuan yang belum tepat sasaran. Oleh karena itu, hal ini tuh harus segera diperbaiki. Di samping itu dibutuhkan koordinasi antara pusat data dan informasi kesejahteraan sosial Kementerian Sosial dengan unit pelaksanaan program Keluarga Harapan dari pusat, sehingga kelurahan dan pejabat kelurahan setempat untuk menciptakan kecocokan antara data dengan realita di lapangan dan kejelasan target dalam mewujudkan tujuan. Mewujudkan tujuan ini baik dalam jumlah usaha yang harus dibangun, keluarga penerima manfaat, maupun graduasi pemuktahiran hasil sosial ekonomi dengan pemantauan rutin terkait perkembangan kondisi ekonomi keluarga harapan. Serta diharapkan pemerintah ini membuat kebijakan mengenai transparansi penggunaan dana untuk yang dapat meningkatkan tanggung jawab keluarga penerima manfaat dalam penggunaan biaya, dan diharapkan meninjau kembali jumlah ideal besaran bantuan guna terciptanya ketepatan biaya. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Inggit Kusuma. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Muhammad Nanda Al-Hakim Akbar. Terkait dengan sejauh mana program PKH ini efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Yang saya ketahui, program ini akan membuat si penerima akan ketergantungan pada bantuan yang diberikan pada setiap bulannya tanpa adanya upaya sendiri untuk keluar dari jerat kemiskinan. Untuk menunjukkan hal tersebut, apakah PKH efektif ataupun tidak, itu diketahui pada data jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar tahun 2016 sampai 2019 mengalami penurunan sebesar 2,98%. Ini merupakan angka yang cukup banyak, mengingat populasi di Indonesia pada tahun 2019 pada saat itu sebanyak 270,6 juta jiwa. Dan hal ini berarti membuktikan bahwa terdapat kurang lebih 8 juta jiwa yang sudah terlepas dari jerat kemiskinan. Kemudian ada beberapa program bantuan sosial yang digelarkan pemerintah, yang salah satunya adalah program PKH ini sendiri atau program Keluarga Harapan, di mana di dalam program ini penduduk dengan kategori miskin difasilitasi dalam bidang kesehatan maupun pendidikannya. Kemudian capaian PKH juga menunjukkan capaian yang begitu positif, baik. Kemudian salah satunya jumlah KPM graduasi mandiri itu KPM graduasi mandiri sejahtera khususnya yang terus bertambah. Graduasi mandiri sejahtera sendiri di mana kondisi PKM telah lepas dari program bansos yang selama ini diberikan karena mereka telah mampu secara mandiri baik secara ekonomi maupun yang lainnya, tidak bergantung kepada bantuan-bantuan yang sudah diberikan. Dan pada tahun 2017 juga sebanyak kurang lebih 230 KPM atau sebesar 3,8% dari total 6 juta peserta, yang kemudian pada tahun 2018 tercatat 621,789 KPM atau sebesar 6,21% dari 10 juta KPM. Untuk target graduasi tahun 2019 sendiri, diharapkan nantinya dapat mencapai angka 800.000 KPM PKH atau kalau dipersenkan sekitar 8%. Kemudian juga PKH berdampak positif untuk kesehatan dan pendidikan, yakni peningkatan konsumsi income per kapita sebesar 10%, peningkatan konsumsi makanan berprotein sebesar 8%, kemudian juga program ini mengurangi tingkat stunting sekitar 23-27%, dan 56-62% mengurangi stunting berat, dan yang terakhir adalah meningkatkan kehadiran di sekolah hingga 95%. Ini di bidang pendidikan. Mungkin itu tadi presentasi dari kami. Terima kasih atas pertanyaan yang telah teman-teman berikan. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan materi, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.